Warga senggol, gue nih, Arya Sinulinga. Ayo kita senggol biar makin pol. Okay. Kita pacaran jarak jauh, setelah menikah pun kemudian jarak kita jauh. Iya, itu justru seninya kan. Iya. Menarik di situ kan. Menarik di sana. Terus harus bagaimana begitu loh, Bang Arya? Lagi rame nih Mozambik. Apa sih nih Mozambik? Coba bisa jelasin nggak? Pak Ho, minta dong, masa mau nikah aja dikasih, saya nggak dikasih. Senggol Bang. Episode kali ini kita akan senggol yang lagi-lagi disenggol oleh warga dari kemarin. Dan bahkan udah rame disenggol oleh media-media nih. Nah, langsung aja nih kita kedatangan dirutnya perusahaan BUMN yang paling besar di Indonesia, Mbak Nike. Halo Mbak Nike. Ya, selamat siang. Siang Bang Arya. Nih, Mbak Nike ini saya kagum banget ya. Kok bisa gitu hidup di industri yang isinya laki-laki semua gitu. Mayoritas laki-laki semua gitu. Dan memimpin para laki-laki jagoan gitu loh, Mbak. Gimana sih, Mbak? Ininya kok bisa gitu, kok mampu gitu ngelola mereka gitu. Ya, menarik karena sebetulnya malah lebih solid ya. Oh, lebih solid? Lebih solid. Karena kerjasama ini sebetulnya kan ya lintas gender. Oke. Jadi karena industrinya juga male dominated, sehingga sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebetulnya lebih mudah sih. Oh gitu ya? Membuat para bapak-bapak, para cowok-cowok ini solid. Ibu-ibu di rumah kan juga yang mengkonsolidasi semuanya kan, gitu. Pengalaman sebagai ibu-ibu. Jadi pengalaman ibu-ibu nih. Jadi, nah tapi kan nggak hanya di Pertamina ya, Mbak. Dulu kan sebelumnya di Rekin gitu. Rekin itu kan juga 90% laki-laki dan orang lapangan semua gitu. Iya. Jadi dulu malah di project. Jadi saya di project side. Jadi manjat-manjat, peeling tower gitu ya. Cantik ini bisa manjat-manjat, Bu? Iya, manjat-manjat karena di lapangan kan. Di PLN juga sama kan, male dominated. Jadi ya sudah terbiasa gitu. Dan itu menyenangkan sekali. Menyenangkan menaklukkan pria-pria gitu maksudnya. Pekerjaannya itu dinamis. Dinamis sekali. Dan saya banyak belajar dari semuanya. Dinamis sekali. Nah, atau ini ada sangkut pautnya karena dulu kuliah di ITB kali, Bu, yang isinya laki-laki semua? Iya. Jadi kita sudah terbiasa. Tapi dulu pertama kali bekerja itu di bank dan itu ladies bank. Oh. Jadi semuanya itu perempuan. Jadi itu malah kebalikannya gitu. Dan tapi di kampus kan juga male dominated juga. Jadi kita sudah terbiasa. Tapi sebetulnya saya sih merasakan nggak ada bedanya ya. Nggak ada beda? Nggak ada bedanya. Nggak ada beda ketika di bank yang isinya ladies semua sama laki-laki, nggak ada beda? Iya, karena kita memanage perbedaan. Laki-laki, perempuan masing-masing punya karakter yang berbeda-beda kan. Setiap orang tuh punya karakter berbeda-beda. Ya tergantung bagaimana kita bisa mengenali masing-masing karakter tersebut, kemudian kita bisa mengaccept, dan bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama. Masing-masing punya kelebihan, kekurangan. Nah, bagaimana kita mengelola itu semua. Jadi, yang menarik. Menarik. Nah, ini saya kembali lagi ke tadi mungkin karena mungkin di kampus kali ya. Apa dulu Ibu di kampus dengan cowok-cowok seperti banyak begitu? Kan pasti diidolain ya, apalagi di ITB gitu loh. Terus sampai kerja full time. Kerja full time. Ya, mulai semester 3 itu sudah mulai, kerja. Ya itu di ladies bank itu. Oh, jadi nggak sempat dong digoda-goda sama laki-laki ITB. Jadi ke kampus pakai seragam ladies bank. Jadi pakai rok. Iya, ITB. High heel. Tahun segitu. Iya, mampus high kita. Heel. Bayang nggak? Kebayang saya. Make up gitu. Saya kebayang, Bu. Iya, ITB jadi gitu. Itu asisten dosennya, Mbak nggak salah masuk, Mbak. Gitu. Kalau bayangin sekarang tuh, kok berani ya gitu. Nah, ini kan laki-laki, Bu. Di ITB itu laki-laki semua ya. Dengan pakai rok seperti itu. Yang ngantri berapa banyak dulu? Jadi kayaknya belajarnya di situ tuh. Belajar berbeda ya, belajar berbeda. Baliknya nggak mau jawab berapa laki-laki dulu ditalukan. Di ITB nggak mau. Atau ada yang di ghosting, Bu? Tapi dia itu membuat jadi kebiasaan terbiasa dengan lingkungan laki-laki itu membawa sampai sekarang gitu ya. Iya. Jadi berbeda itu
ya nggak apa-apa. Ketika semuanya di tempat kuliah dan datang dengan pakaian ladies bank gitu, kuliah kan berbeda. Betul. Ya nggak apa-apa, jangan takut berbeda gitu. Kemudian orang lain kuliah full, ini sambil kerja. Ini juga bekerja full time kok sambil kuliah. Beda kan? Ya nggak apa-apa. Kayak nggak ladies bank itu kan yang perempuan cantik-cantik, wah segala macam. Ini anak ITB, rambutnya pendek, tomboy gitu. Jadi walaupun ladies bank tapi tomboy sendiri, beda kan? Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi jangan takut berbeda, jangan takut melakukan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan orang lain. Itu sih. Pernah dilecehin nggak, Pak? Di dalam dunia kerja ya. Maksudnya dilecehin itu dalam arti tidak direspek yang sama. Karena dianggap bahwa lecehan itu bukan berarti fisik ya, bukan, tapi lebih kepada lu kan perempuan. Iya, tadi. Dialami gitu ya. Iya, dialami. Waktu di lapangan kan lebih parah gitu ya, di site kan tuh lebih berat ya. Kalau eksternal ya, karena kalau yang di dalam maksudnya dengan teman-teman rekan kerja kita sudah sama-sama kenal. Tapi sometimes yang dari eksternal itu ya seperti itu, respon pertama melihat perempuan gitu di komunitas yang semuanya laki-laki nge-lip satu kan. Ya, pakai lipstick? Enggak lah, kalau di lapangan. Saya kira masih sempat pakai lipstick apa-apa enggak ya. Nah, waktu Mbak gimana bisa tiba-tiba ngambil langkah untuk karir itu? Sementara kan kita tahu nih, problem terbesar sebenarnya masalah perempuan jadi pemimpin itu adalah sebenarnya dirinya sendiri gitu, menghambat dirinya. Banyak orang yang jago-jago, teman-teman saya banyak jago-jago, tapi ujung-ujungnya dia pinter, hitungannya jagoan, tapi terakhir ketika udah menikah akhirnya kalah. Masuk ke akhirnya Mbak jadi ibu rumah tangga gitu. Bukan kalah dalam arti apa Bu ya? Bukan saya bilang ibu rumah tangga nggak benar, tapi bukan nggak baik, tapi mereka akhirnya mengambil pilihan, deh gue hentikan nih karirnya. Nah itu gimana Mbak? Mengalahkan diri sendiri itu? Ya itu pilihan kan, ada yang mengambil jalur ini. Tapi saya kan dibesarkan oleh single parent. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa sebagai seorang perempuan harus bisa mandiri, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Even kita sudah berkeluarga, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita harus selalu siap, bisa mandiri. Jadi itu tekadnya. Jadi waktu sudah menikah, even sudah menikah, kita ini berpisah. Jadi setelah menikah tuh masing-masing beda kota nih selama 10 bulan. Beda kota. Karena saya sedang mengerjakan proyek di Malaysia. Jadi 10 bulan langsung pisah Bu. Iya, 10 bulan tuh ini. Jadi baru bisa satu rumah tuh 10 bulan kemudian. Iya, nah setelah punya anak, kemudian saya berpikir juga bahwa ya kembali lagi pilihan seperti itu kan. Apakah mau full time sebagai ibu atau kemudian juga berkarir dua-duanya ya sebagai ibu dan juga berkarir di kantor. Ya saya memilih ya dua-duanya. Kembali lagi saya lebih memilih N daripada OR. Karena kita nih sebagai perempuan sebetulnya punya potensi yang besar karena bisa melakukan multitasking. Betul. Gitu. Nah, ya betul sekali. Kadang-kadang seringkali baik diri perempuan sendiri maupun keluarga dan lingkungan itu yang ngelok potensinya. Nah, oleh karena itu perlu keberanian dan juga bisa mengconvince keluarga. Alhamdulillah suami mendukung, keluarga juga mensupport, dan saya bisa kemudian melakukan multitasking. Negosiasinya nggak berat? Enggak, karena kan suami udah kenal saya sudah bekerja. Gitu ya. Jadi itu jadi pengaruh juga ya sejak awal memang. Pengaruh. Ada komitmen awal atau sebelum menikah? Ya komitmen walaupun tidak dibicarakan, tapi kan beliau ini accept kan, kita pacaran jarak jauh, setelah menikah pun kemudian jarak jauh. Iya, itu justru seninya kan, menarik di situ kan. Menarik di sana. Jadi warga Senggol ini pengalaman untuk para perempuan nih, untuk menjadi perempuan-perempuan tangguh, bisa bernegosiasi, kemudian bisa berkarir, akhirnya punya posisi jadi memimpin perusahaan yang terbesar, dan bahkan katanya jadi salah satu perempuan berpengaruh di dunia karena megang Pertamina. Ini gimana sih rasanya jadi perempuan berpengaruh di dunia, Mbak? Ya tentu senang ya. Artinya gini, berarti upaya kita atau kiprah yang dijalankan tuh berarti kalau diakui berarti benar dong. Ya, melakukan langkah yang benar. Jadi makin semangat lah. Dan juga berharapnya memberikan semangat untuk
para perempuan yang lain untuk juga berprestasi karena ternyata apa yang kita lakukan tuh dilihat dunia juga gitu. Walaupun kita nih ada di sini, seluruh dunia melihat juga kok. Kita melihat juga gitu ya. Iya. Nggak sadar dilihat juga. Dilihat juga ya ternyata. Nah itu. Bayangkan para perempuan kalau teman-teman berkarir makin mantap, itu yang lihat makin banyak kabarnya. Ya Mbak ya. Jadi teman-teman, inilah senggolan kita pertama, nanti kita senggol yang berikutnya. Senggol Bang. Nah, warga senggol kita akan senggol yang sekarang lagi rame. Kemarin tuh rame di media-media juga. Dan senggolan pertama untuk Mbak Nike ternyata disenggol oleh warganya sendiri. Serikat pekerjanya mengadukan atau membawa masalah subholding atau holding restrukturisasi di Pertamina ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini senggolannya gimana coba sampai bisa disenggol-senggol oleh karyawan sendiri gitu? Ya mungkin masalah pemahaman ya, pemahaman bagaimana memahami dari aspek hukum gitu, holding subholding ini ya nggak apa-apa. Itu kan itu hak sebagai warga Indonesia untuk mendapatkan suatu langkah hukum gitu melakukan itu ya kita juga harus ya ikuti saja gitu dan alhamdulillah kan hasilnya jelas kan terang benderang bahwa apa yang dilakukan ternyata tidak menyalahi gitu ya secara konstitusional itu tidak berlawanan dan ini bisa dijalankan kita bisa lanjutkan agenda transformasi ini dan tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada. Emang apa sih yang dikerjain Pertamina Bu dengan holding dan subholding itu apa sih di situ gitu? Apa sih yang berubah gitu? Ya yang berubah ya kita gambarkannya secara mudah aja ya. Jadi kalau dulunya ini kapal induk yang besar semuanya dikerjakan sendiri tuh hulu kilang kemudian jualan BBM gitu, kapal semuanya dikerjakan sendiri. Sekarang ini kita bagi-bagi supaya lebih fokus. Ada yang mengerjakan hulu, mengerjakan kilang, ada mengelola kapal, kemudian ada yang mengelola gas, ada yang new and renewable energy dan juga ada yang hilir, yang jualan BBM dan LPG gitu. Nah itulah 6 subholding yang kita bentuk. Jadi mereka fokus di operasional. Jadi holdingnya ini bisa kemudian mengerjakan yang lebih strategi karena kan kita kemudian harus melakukan transisi energi. Nah kebayang kalau dulu mengerjakan semuanya birokrasinya panjang kali, panjang kan semuanya dikerjakan semua, terus tidak lincah. Kapal induk kan bergeraknya nggak bisa lincah betul. Padahal untuk bisa melakukan transisi ke depan transisi energi ke new renewable energy nggak bisa kapal induk yang sebesar ini. Jadi sebagai gambaran nih yang hulu itu dulu tuh dalam kita melakukan pengeboran tuh ada 9 langkah final investment decision namanya untuk mengambil keputusan itu investasi bisa berapa bulan tuh? Berapa lama? Lama sekali dan itu ada 1.200 FID itu dalam setahun. Jadi kebayang itu udah sampai sekarang hanya 2 saja karena semuanya dua tahap saja dan itu sepenuhnya ada di subholding. Iya. Jadi nggak perlu lagi kapal induknya cawe-cawe gitu nggak perlu lagi. Kalau dulu itu yang namanya direksi kita ini semua itu semua dari hulu ke hilir semua harus paham ya senang juga sih harus paham cuma decision jadi lama gitu karena karakter ataupun risk exposure masing-masing dalam mengambil keputusan kan beda-beda gitu padahal kita harus segera beranjak melakukan diversifikasi bisnis ke arah yang transisi energi ke depan gitu. Nah kita habis waktu untuk operasional. Sekarang ketika semuanya sudah diturunkan ke bawah di operasional, kita bisa kemudian melakukan langkah-langkah yang lebih strategis untuk terobosan ke depan. Jadi ini kalau dulu Pertamina itu kapal itu sendirian gitu ya? Iya. Kalau sekarang kita pecah-pecah, ada frigate-nya, ada ininya gitu ya. Nah ini yang kemudian sekarang setelah dipecah-pecah ini yang akan dibesarkan. Jadi masing-masing kemudian akan menjadi kapal yang besar yang modern karena kan akan menerapkan digitalisasi. Betul. Gitu. Dan ini akan lincah. Lincah kemudian fokus di bidangnya menerapkan teknologi karena kan Kementerian BUMN menerapkan harus teknologi leadershipnya harus naik. Kemudian business model innovation, melakukan business model yang baru dan juga kemudian mengembangkan talent yang baik. Jadi
Itu semua kita jalankan, masing-masing beda-beda kan. Nah, jangan-jangan Mbak, dari 9 langkah jadi 2 langkah ini kan banyak birokrasi terpotong nih. Jangan-jangan yang tersenggol itu sebenarnya karena banyak takut kehilangan pekerjaan, kalau itu gimana? Mungkin salah satunya ada juga begitu. Karena kan tantangan ke depan itu bukan hanya model bisnis, bukan hanya teknologi yang berbeda, tetapi juga kompetensi yang berbeda. Oke. Ya kan? Dengan sekarang kita terapkan digitalisasi, banyak administration atau operational work itu yang bisa solve dengan digital kan. Sehingga nanti yang diperlukan adalah yang lebih analytical dan sebagainya. Sehingga kompetensinya juga akan berpindah. Ya pasti ada ketidaknyamanan yang namanya perubahan ya. Iya kan, itu namanya growing pain gitu. Anak kecil aja kalau mau bisa jalan kan dia ada anget-anget dulu gitu ya, itu biasa. Jadi nggak usah, tapi ada yang dipecat Bu? Atau nggak ada ya? Nggak ada. Jadi restrukturisasi yang begini besar, nggak ada yang dihentikan? Iya, karena pengembangan bisnis kita ini besar sekali, banyak sekali yang harus kita kerjakan. Jadi semuanya kemudian kita lakukan assignment itu sesuai dengan kompetensinya. Tapi kita pangkas, jadi kalau dulu kan hierarkinya panjang, ini sekarang kita lakukan lebih flat organization gitu, sehingga decision itu lebih sedikit, maksudnya decision hierarki lebih sedikit, tetapi coverage kita ini lebih jadi enlargement gitu kita lakukan. Mungkin itu juga kali takut Bu, dari kerjaannya dulu tiba-tiba harus kerjain yang lain gitu. Ya, yang banyak kita khawatir gitu. Betul, belajar sesuatu yang baru tuh membuat ada kekhawatiran, ketidakpastian, tetapi yang namanya perubahan itu kan pasti terjadi. Pasti. Iya, nah itu ya kita memahami ada kekhawatiran itu, ya. Tetapi sebagai keluarga besar, ya kita kan harusnya percaya gitu, bahwa perubahannya adalah yang untuk kebaikan bersama. Kalau nggak berubah, ya kita akan mati bersama. Jadi nggak ada yang dirugikan dong dengan ini karyawannya? Nggak ada. Maksudnya mungkin jadi yang penting nggak ada yang dirugikan. Dan bayangkan ya, ketika restrukturisasi ini kita lakukan tahun lalu, di saat yang bersamaan pandemi terjadi. Coba cek seluruh energy company mana yang tidak melakukan layoff. Hanya Pertamina. Gitu. Restrukturisasi, pandemi kita tetap keep, itu komitmen kita. Jangan-jangan karena bosnya pemimpinnya perempuan kali Bu, sayang sama anak gitu. Iya dong, itu harus last option gitu. Kita lakukan efisiensi apapun. Tapi itu yang terakhir. Karena yang terkait dengan Pertamina dari hulu ke hilir tuh ya, ada 1,2 juta pekerja. Ya, jadi baik itu yang sebagai karyawan Pertamina, ada pekerja yang dioperasi di SPBU, di mobil tangki, 1,2 juta. Kalau ya kali 3 gitu keluarga, kalau misalnya ada layoff, semakin banyak yang kemudian terkena dampak karena pandemi. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Nah, ini warga senggol karena pemimpinnya perempuan, mikirnya adalah dia punya anak mungkin, punya istri mungkin, ada 3 mungkin. Nah, kalau kita mungkin, kalau laki-laki mungkin nggak mikir sejauh itu kali. Ya, bisa jadi Pak. Itu salah satu kelebihan perempuan, kalau pemimpinnya perempuan. Jadi dia mikirnya sampai nanti anaknya, istrinya gimana gitu ya. Iya, itu nanti berpengaruh ke pendidikan, berpengaruh ke gizi. Padahal mereka akan yang calon pemimpin masa depan. Kalau gizinya terganggu, kalau pendidikannya terganggu, bagaimana Indonesia ke depannya? Itu harus panjang loh kita berpikir. Kan tadi katanya BUMN terbesar. Betul. Gini loh, saya kan pernah direksi juga gitu ya. Saya nggak pernah mikirin gizi ala karyawan saya gitu. Jadi kalau karena ibu-ibu ya, direkturnya mikirin gizi ala karyawannya gitu. Sejauh itu ya? Iya. Sejauh itu gitu ya? Harus. Oke, ini warga senggol. Jadi jelas ya bahwa ternyata restrukturisasi atau perubahan di Pertamina ini membuat memang jadinya semua lebih desentralisasi Bu ya. Desentralisasi, semakin banyak yang dibesarkan, dikembangkan, holdingnya justru semakin simpel, lebih kepada strategis kalau gitu ya. Iya, betul. Dan gak ada korban di sana gitu ya. Dan satu lagi, warga senggol ternyata satu-satunya perusahaan energi yang nggak ada layoff sepanjang corona ini Pertamina loh. Kurang keren apa lagi coba? Dan kita akan senggol lagi berikutnya. Yuk. Senggol Bang. Warga senggol nih, senggol kita makin panas nih. Ya ini senggolan berikutnya lagi. Mbak, mau nanya, ini lagi rame nih Mozambik. Apa sih nih Mozambik? Coba bisa jelasin nggak sih? Apa sih isu Mozambik ini gitu?
Ya, itu LNG, kontrak LNG, pengadaan LNG jangka panjang. Jangka ya. panjang. Kan Pertamina itu yang bergerak di oil and gas. Oke. Nah, gas itu kan ada gas yang dari sumur, ada gas yang dari LNG. Oke. Karena sumur itu kan dia punya keterbatasan. Kalau cadangannya sudah mau habis kan habis itu. Betul. Padahal pasokan gas itu kan tidak boleh berhenti. Ya. Kalau untuk industri, untuk rumah tangga tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, karena Pertamina sebagai gas agregator, salah satu-satunya perusahaan milik negara yang mengelola gas. Oleh karena itu, untuk cadangannya selain dari sumur, kita juga harus punya kargo LNG yang nantinya akan diproses, diregasifikasi untuk mengganti cadangan gas yang dari sumur yang sudah habis. Nah, LNG ini karakternya adalah dia harus long term, karena perusahaan-perusahaan yang membangun industri LNG ini dia perlu kepastian juga. Nah, di sisi lain kalau kita lihat neraca gas Indonesia ini akan terjadi shortage. Ya, kalau jadi bakal turun ya? Bakal turun karena ada supply demand. Kembali lagi sampai dengan hari ini kita belum menemukan adanya giant discovery untuk yang di gas yang di hulu, yang dari sumur, ya. Sehingga kita perlu ada backup sistem yang dari LNG. Jadi kita kan menggunakan juga konsultan atau pihak ketiga untuk memetakan itu, dan juga kita bisa lihat nanti dari neraca gas nasional di tahun 2027 akan terjadi shortage. Tahun 2027? Iya, 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Nah, oleh karena itu kan kita harus melakukan persiapannya kan jauh-jauh hari, karena kembali lagi ini adalah karakternya harus jangka panjang. Nah, itu yang dilakukan. Nah, Mozambik ini salah satu kontrak yang waktu itu diproses di tahun 2018-2019. Sebetulnya perencananya itu dimulai 2014, gitu. Tapi kemudian dilakukan finalisasinya di 2018-2019. Nah, kondisinya artinya kalaupun kontrak itu berjalan, ya, itu baru akan di deliver kargo pertamanya di tahun 2025. Iya, itulah karakternya memang. Jadi dari mulai tanda tangan sampai ini panjang. Gitu. Namun kemudian kita sama-sama tahu kan, mungkin di berita juga baca bahwa di Mozambik ini terjadi ada masalah kan, ada demo dan sebagainya ya, masalah keamanan, sehingga dari pihak Mozambik sendiri menyatakan force majeure, terjadi force majeure. Jadi mereka kemudian pembangunannya dihentikan. Itu kondisinya Mozambik hari ini. Jadi pembangunannya dihentikan karena force majeure, dan kalaupun kemarin itu tidak dihentikan, itu kontrak kargo pertama baru dikirim tuh nanti. Jadi sebetulnya belum ada apa-apa. Jadi sebenarnya Pertamina mengamankan gitu ya, kebutuhan. Betul. Tahun 25 sampai 27 itu ya, karena kita bakal turun tadi ya. Iya, karena dari sisi Pertamina sendiri kan kita ada meningkatkan kapasitas di kilang-kilang yang tentu perlu tambahan pasokan gas. Jadi dengan harga yang sudah dikontrak juga gitu. Iya, jadi itu kan formulated. Jadi ada formula-formula yang sudah ditetapkan di awal. Tentu kalau kita memetakannya tahun lalu ketika harga gas turun, kelihatannya wah, ini kok merugikan gitu. Padahal kan belum ada apa-apa juga ya, transaksi. Nah, tapi kalau sekarang lihat nih harga gas lagi naiknya luar biasa 3 kali lipat kan dari harga normal. Kita melihatnya ini menguntungkan, tapi semuanya juga baru paper. Iya, kita belum tahu kan. Ini semuanya paper karena belum ada apa-apa. Baru secari kertas aja, dan kembali lagi kondisi terakhir adalah mereka menyatakan force majeure. Jadi sama dong dengan petani yang dia kontrak harga jauh-jauh hari gitu, supaya dapat kepastian bahwa harga saya akan begitu gitu. Iya, ya sama. Ini prinsip dagang pada umumnya sih. Prinsip biasa. Untuk mengamankan. Kalau mau ada keamanan jangka panjang, dia harus secure kan jangka panjang. Tapi kalau mau tidak ambil resiko itu ya dia harus beli spot. Tapi itu ada resiko juga kan. Betul. Karena harga fluktuatif. Ya, jadi kembali lagi ini adalah pilihan mau mitigasi risknya seperti apa. Mau mitigasi risk jangka panjang, kalau memang kembali lagi karena Pertamina ini adalah sebagai gas agregatornya negara. Kalau bukan Pertamina siapa lagi gitu ya? Siapa yang harus kemudian mempunyai reserve untuk gas. Dan Pertamina bukan pedagang aja ya, bukan pedagang masalahnya ya? Bukan, kalau pedagang nanti beli aja tempat gitu ya? Masa main spot? Kan LNG itu kalau kayak sekarang coba cari di Singapura misalnya atau di mana spot, mahal sekali, 3 kali lipatnya. Kalau kita tidak punya secure atau komitmen kargo jangka panjang, wah itu yang namanya industri. Kan sekarang kita diminta jualan gas ke industri cuma $6. Iya, betul. Terus rugi kan, karena kita harus beli. Terus itu apa? Kerugian negara juga. Susah dong nanti. Mau spot juga susah, mau long term juga kerugian negara. Terus harus bagaimana begitu loh, Bang Arya? Jadi kita harus jadi kita nggak boleh mengamankan energi kalau gitu ya?
Ya karena semua ada harganya dong. Karena kalau nggak diamankan nanti bilang merugikan negara. Kalau nggak diamankan nanti tiba-tiba nggak ada energi, sumber energi gimana? Ya? Iya. Kayak sekarang berapa negara gitu ya? Cina, semua Cina. Padahal sebagai BUMN kan kita tugasnya itu. Dan kalau ternyata itu ada terjadi supply yang terhenti, nanti dihitungkan dampaknya. Betul. Misalnya PLN listriknya mati. Dari listrik mati itu ada pabrik mana saja yang berhenti, hitung itu. Dampaknya berapa? Siapa yang akan... Ini sekarang rame Bu, PLN, batubara dan sebagainya, DMO, harga DMO pengen naik turun. Sekarang orang semua pengusaha batubara pengen DMO naik batubaranya, harganya. Ini kan tapi bisa goyangin PLN gitu. Kalau nggak dikontrak jauh-jauh hari kan bisa bahaya. Ya, sama aja gitu. Sama kan? Sama. Ini prinsip dagang biasa kok. Ya bagaimana memitigasi resiko. Ini prinsip dagang pedagang Tanah Abang sebenarnya sih. Cuma jadi rumit karena Mozambik lah ini lah. Padahal sebenarnya gaya pedagang Tanah Abang sama aja. Sama aja Mbak ya. Sama prinsip dagang biasa. Ini warga-warga pada nanya Mbak. Katanya Mbak jarang ngopi nih sama komutnya. Suka ngopi. Suka ngopi? Hari Sabtu suka ngopi. Oh suka ngopi sama komutnya? Mau diajak nanti? Ya? Pengen sih ngopi sama komutnya juga. Karena perlu kayaknya ngopi-ngopi kata orang nih. Kayaknya jarang ngopi-ngopi nih kayaknya. Ngopi kemarin waktu pandemi kan yang ngajak siapa? Ibu atau komutnya? Kita biasanya ngopi bertiga dengan Pak Wamen. Oh gitu. Yang diajak siapa? Yang ngajak siapa nih? Yang ngajak itu udah ada agenda resmi rutin. Oh rutin. Rutin, iya. Saya kira tadi harusnya Pak Komut yang ngajak karena kan sebagai laki-laki kan ngajak ibu perempuan gitu loh. Jadi kita kalau ibu yang ngajak kan gak enak juga kan, saya agak tersinggung juga sebagai laki-laki kok. Kalau gitu saya aja yang ngajak ngopi-ngopi. Gitu. Tapi saya juga nggak pernah diajak loh Bang Arya. Oh. Warga, saya yang disenggol kali ini, berat. Mbak, tapi kabarnya ini, Pak Komut saya sayang sama ibu, sama Mbak, dikasih katanya obat batuk katanya. Oh iya, nih tadi kan saya lagi batuk, saya kan minum tuh apa tadi kan sebelum ini, yang itu, yang tadi itu ya. Permennya itu? Permennya, nggak batuk kan? Iya sembuh. Nah, sembuh. Dari siapa? Dari Pak Komut. Oh dari Pak Komut? Iya, jangan minta ya. Susah dapetnya. Pak Ho, minta dong, masa Bu Dika aja dikasih, saya nggak dikasih. Oke Mbak Nika, terima kasih. Ini udah berapa menit kita jalan dan warga Senggol ini senggol-senggolan kita tadi sudah selesai dan cukup mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan dari warga Senggol dan tentunya media-media yang pengen tahu banget mengenai senggol-senggolan ini. Yuk, sampai ketemu di senggol-senggol berikutnya bersama Bang Senggol.